Ya naik. Oke, aya podcast Touring on Podcast edisi 1 bersama Hegardi, Bapak Heru dari Pangandaran dan Pito di Kawitan. Deng 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 deng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hegardi di Touring on Podcast. Nah, Touring on Podcast ini adalah sebuah podcast di mana di dalamnya itu adalah ketika saya touring, Ya. bertemu dengan seseorang, terus kita akan tanyakan seluk-beluk segala sesuatunya. Apakah manusia ini istimewa, apakah tidak? Ya, begitulah tentang hal-hal yang punya latar belakang. Nah, ternyata di sini ada manusia nih. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Ternyata kita dianggap manusia juga ya, Bro ya. Betul sekali. Nah, saya ini ya guys, kita ini belum perkenalan dulu. Kita ini perkenalkan, ini hostnya nih. Nama saya Rahmat Tega Hegardi, dipanggilnya Hegardi dari Karawang. Nah, ini bersama Kalau nama asli saya asli Heru, tapi cuma kalau nama panggung itu Gopar. Memang berbeda jauh sih. Makanya rekan-rekan dari Karawang sempat kebingungan juga. Yang satu menanyakan Heru dan yang satu menanyakan Gopar. Dan padahal orangnya hanya satu itu. tapi datangnya Kang Erik. Iya. Oke, dan di sini ada saya Vito, biasa dipanggil Vito juga. Saya asli dari Tasik, cuman melanglang buana ke Karawang. Oke, nah jadi itu teman-teman di sini udah pada perkenalan. Nah, Touring on Podcast ini sekali lagi yaitu podcast yang apa ya namanya ya? Podcast yang diadakannya ketika saya touring. Ketika saya touring. Kalau misalkan saya touring kemana, insya Allah nanti ada podcastnya. Terus alhamdulillah sekarang saya touring ke daerah Pangandaran dari Karawang dan ditemani oleh teman saya Babang Pito dari Karawang juga, tapi kebetulan lagi di Puspahyang Tasikmalaya. Perjalanan yang lumayan cukup jauh ya, Karawang Pangandaran. Lumayan. Tapi haredang karena Pasti. kemarin ada acara si Pito, jadi saya harus ke si Pito dulu ya. Acara itulah pokoknya ya. Nah, mari kita mulai saja nih podcast ini ya. Ya, ini mah podcast ngalor ngidul ya, diskusi yang mungkin insya Allah ada manfaatnya bagi teman-teman yang menonton. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Cukup diambil aja yang baik-baiknya. Alhamdulillah nih kita sekarang berada di posisi Pangandaran. Bertepatan di sekrenya SOG Pangandaran. Nah, SOG ini adalah Scooter Owners Group. Jadi kita touring itu pakai Vespa. Nah, di sini sudah ada Kang Heru. Nih, Kang Heru ini adalah centeng ya di sekre SOG Pangandaran. Bisa dikatakan penghuni terakhir jaga gawang. Penghuni terakhir penjaga gawang. Pokoknya kalau misalnya tidak ada siapa-siapa di sekre ini pasti ada Kang Heru. Nah, ini guys, ada yang unik dari Kang Heru ini di sini. Saudara kita, sahabat perpespaan SOG duniawi. Anjir. Ternyata beliau ini punya kebiasaan melukis. Selain juga touring, betul? Betul. Ya. Tapi dia juga melukis. Nah, kita masuk ke pertouringan dulu deh, Kang Heru ya. Iya. Gimana nih Kang Heru? Pertouringan duniawi nih. Kayaknya Kang Heru ini sudah melanglang buana sampai ke ujung dunia, sampai ke Baghdad kayaknya. Jabarbud. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Betul sekali. Pasti setiap perjalanan itu kan ada selalu cerita nih. Kira-kira cerita yang apa sih, hal apa sih yang membuat Kang Heru ini ingin touring? Padahal kan capek. Mungkin dalam pertouringan duniawi, pertama yang saya kejar
untuk menjalin silaturahmi. Dan yang kedua mungkin pengalaman. Nah, di antara rekan-rekan semua yang istilahnya bisa bertemu berkumpul silaturahmi mungkin mempunyai masing-masing pengalaman yang berbeda. Nah, di situ kita istilahnya bukan hanya sebatas touring, tapi dalam touring tersebut kita itu bisa sambil diskusi, tukar pikiran, sharing, tukar pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan untuk istilahnya apa ya, banyak iklan tadi udah nggak apa-apa. Lanjutkan Kang Heru, silakan. Ya bahkan banyak istilahnya pelajaran yang sangat berharga yang tidak saya ditemui di istilahnya di sekolah-sekolah gitu. Betul sekali. Jadi yang namanya sekolah alam itu berada di touring ya. Nah ini ada satu lagi nih, ini si Pito nih dari SOG Karawang ini touring bersama saya. Dia nemenin saya sampai ke Pangandaran ini. Dia tuh peturingnya itu tapi solo. Kalau solo tuh dia aman-aman aja. Solo reading. Kalau bebarengan itu dia sering trouble. Pasti ada dia trouble-nya pasti ada. Kalau sendiri ke dia Garut. aman. Garut itu pegat tali kopling. Putus tali kopling. Habis bensin sering sekali. Gimana toh? Itu pasti ada sesuatu yang kamu dapatkan itu dari touring itu toh. Oh tentu banyak sekali yang saya dapatkan ketika touring. Ya yang pertama tadi kata Kang Heru, jadi touring itu bukan sekedar touring, kita itu touring untuk mempererat hubungan silaturahmi. Yang kedua mungkin kita bisa bertambah saudara karena ada istilah satu Vespa sejuta saudara. Nah, betul sekali. Begitu. Dan yang saya aneh kan, kenapa ketika saya solo reading atau saya sendiri gitu touring, alhamdulillah aman-aman aja, tetapi ketika bareng teman-teman ada aja. Benar. Sebab begini, kalau istilahnya kalau pada saat touring terus barengan banyak, itu adalah ketika ada trouble pasti ada selalu jadi saksi, ada yang jadi saksi dan bisa jadi satu cerita. Nah, itu bener itu. Betul. Tapi Itu. kalau misalkan solo reading Sendiri. ketika ada trouble tidak ada yang jadi saksi, tidak akan bisa jadi cerita. Betul sekali. Bener. Jadi mungkin karena solo reading sebenarnya mah trouble. Alhamdulillah itu. Asli itu. Cuma ya biasalah, trouble-nya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Betul sekali. Diungkapkannya dengan mobil towing. Insiden Jogja. Nah, tapi memang yang saya rasakan ya ketika saya touring ke suatu tempat, misalkan saya senang masuk SOG tuh senangnya adalah di berbagai tempat, berbagai daerah itu di Indonesia itu ada gitu. Sehingga kita bisa bersua ke sana, bisa menjalin silaturahmi ke sana. Dan itu tuh hal yang paling seru kalau menurut saya itu. Hal yang paling seru selain touring itu sendiri. Iya. Udah mah touring kita jalan, terus ketika bertemu dengan saudara se-Vespa dan seper SOG-an itu menjadi sesuatu yang bikin aduh iya dulur aing gitu. Nah, Ada hati yang membuat kita aman gitu. dan itu adalah salah satu yang dinamakan gembira adalah obat. Gembira. Nah, Itu benar, gembira adalah obat. Betul banget itu. dan bahkan tidak bisa dicari di apotek. Gak bisa, Nggak bisa. susah. Susah. Paracetamol juga itu untuk bikin nggak hanet badannya. Sama saya biasanya bodrek ekstra. Bener, luar biasa. Tapi perturingan ini, tapi alhamdulillah udah nyampe Pangandaran sini, kita disambut dengan sangat meriah, dengan lukisan-lukisan yang sangat indah. Kemarin sih ada Kang Eri, terus ada Kang Yoga, juga ada Kang Yusril, Kang Yusril. Sekarang ada, sebenarnya ada ya? ada Kang Segon, tapi cuma dia katanya sih lagi sakit, Sakit Lagi gigi mungkin sakit ya, jadi gigi. susah untuk ngobrol di sini dalam podcast on touring ini, touring on podcast ini ya. Tapi tidak apa-apa lah diwakili oleh Kang Heru ini ya. Nah, Ya, saya ucapkan terima kasih juga untuk SOG saudara siapa ini? Hegardi. Hegar dan yang satu lagi Itu Pito ya sudah istilahnya singgah berkunjung bersilaturahmi ke sekretariat SOG Pangandaran. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu. Dan ya
istilahnya hidangannya ala kadarnya Betul. gitu. Tapi walaupun ala kadarnya kita sudah berbahagia ya toh ya. Berbahagia, sangat berbahagia. Sangat berbahagia, disambut dengan sangat meriah, dengan lukisan-lukisan yang sangat indah, dan teman-teman yang humble itu, Ya. yang bikin suasana hati itu jadi hangat gitu. Istilahnya tidak diam-diam, kita hahaha bareng. Nah, itu yang bikin ini, cuma tidak ada copy racing. bahaya nanti itu Bahaya, copy bahaya, racing mah. bahaya. Salman, hati-hati kamu jangan minum copy racing. Nah ini Kang, biasanya dalam touring itu kan biasanya ada misalkan barengan ya touringnya ya. Ini mah campur aja bahasa Indonesia bahasa Sunda. Bareng-barengan. Nah dalam touring itu biasanya tuh sering kelihatan sifat aslinya. Itu betul kan ya? Iya, Misalkan memang. kita jarak jauh gitu. Iya. Tuh apa sih pengalaman yang pernah tuh? Atau mungkin ada hal yang lucu ketika touring bebarengan nih. Ada aja nih gitu nih anak itu. Jadi hal-hal yang lucu saat touring sering terjadi dan bahkan tidak 1 kali 2 kali, bahkan bisa berulang-ulang. Ketika pada Mana ya teta kene? Nah, dan ketika pada satu saat kita itu sudah tidak tahu trip jalan atau rute jalan, ya. dan kita lihat ke Google Map dan ternyata Google Map-nya pun menyesatkan. Sampai tersesat di jalan yang benar. Betul sekali. Luar biasa. Ini di kita juga ada Kang. Ini kakaknya Pito ini, namanya Salman ini, ya. Namanya Salman itu. Tapi ya memang asik juga sih, bisa Asik jadi juga. bikin istilahnya gimana ya, bener-bener menikmati suasana. Betul sekali. Tapi itu jadi cerita banget memang Iya. ketika kita udah percayakan itu kepala touring ke satu orang, tapi ternyata satu orang itu menyesatkan. malah tersesat. Aduh, itu menyebalkan dan menganehkan sekali. Iya. Itu ada saya satu momen Bang ke Cirebon ya. Kita berangkat ke Cirebon bersama orang Cirebon, tapi dia SG Kerawang. Iya. Itu mau ke daerah Sumber kalau nggak salah tuh, ke daerah Sumber kita ke Cirebon. Ternyata nyasar dia, terus kita berpisah tuh Kang. Jadi yang duluan nyampe ke lokasi itu saya. Orang Cirebonnya nah itu Kang, di SG Kerawang ada yang begitu. Pegang map, emang pegang map Iya. dia, tapi ya begitulah pokoknya. Ada tuh manusia satu itu. Tapi ya memang dari tiap-tiap masing cabang selalu Ada ada. ya? Nah itu Selalu memang ada. Nah itu betul Dan sekali. sudah menjadi ciri khas. Ciri khas. Betul, memang selalu ada itu yang begitu-begitu ya. Dengan alasan kalau nggak nyasar nggak asik. Nah, Bener. Boleh juga. Si Pito nih kayaknya punya pengalaman sama si Salman. Gimana nih waktu touring nih? Atau sama teman-teman yang lain mungkin touring atau lagi touring solo gitu? Yang Waktu touring Solo, waktu ke Jogja. waktu ke Jogja. Ke Jogja ya memang begitu. Jadi pas berangkat kita lewat jalur selatan, net. Pas pulang lah kok jadi beda jalan. Nah. Ternyata Google Map menyesatkan. Tiba-tiba ada di Lubuk Awi. Aduh. Kayak saya kemarin ke Garut dong ya. Iya. Bisa-bisanya saya nyasar itu. Kok bisa-bisanya rumah Pak Haji Asep itu ada di sebelah kiri itu saya datangnya. Harusnya sebelah kanan, Sebelah karena kanan. nyebrang saya. Iya. Nggak tahu tiba-tiba ada di sebelah kiri. tapi ya memang Sering kayak kalau gitu ya. kalau nggak istilahnya nggak ada yang nyasar, kita nggak bisa istilahnya apa ya? Nggak bisa banyak lebih tahu dan tahu lebih gitu. Oh, iya benar, Masalahnya benar. istilahnya jalan atau istilah yang belum pernah kita lewati itu bisa kelewati gitu, dan kita Iya. bisa Iya, tahu dan bisa jadi paham gitu. Iya, betul. Nah itu bagian dari salah satu hikmah dari tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Betul sekali. Nah, ini dia masih anak Cirebon ini, Kang. Anak Cirebon tapi SOG-nya SOG Kerawang Iya. Kang. Ya. Itu hari pertama kita ke daerah situ. Terus hari kedua juga mau ke daerah situ juga. Nah, dia udah pegang HP. Pegang Google Map pasti kan. Iya. Men, apal. Ikut itu orang, ayo ikut. Wah, kenceng dah, wah. Kelah. Iya masa ke Indramayu. Goblok keluar Cirebon anjing. Aing yakin balik deui, aing bener balik deui.
Eta ya. Mohon maaf ini kawan kita ya kalau diomongin di sini ya. Jangan marah, pokoknya mah bergembiralah lah. Selama kamu bisa bergembira ya. Babang Salman. Iya dong, karena kan gini, gembira adalah obat. Gembira Tanpa adalah kita obat. bergembira, ya sudah pasti jelas kita pasti akan ya gimana? Betul sekali. Pokoknya mah ini buat fun aja deh ya. Pokoknya mah seru-seruan ya. Tapi di sini nih ada yang luar biasa ketika kita atau datang ke sini tuh ya. Datang ke sini Pertama kita disambut oleh Kang Heru Kang Gopar Heru Gopar. yang namanya membingungkan sekali. Nama yang sangat luar biasa. Satu orang memiliki dua nama, dan yang satu menanyakan Heru dan yang satu menanyakan Gopar. Si Salman pernah kesini kan? Pernah. Gimana tuh ceritanya tuh? Salman, ada pernah ngobrol si Salman. Salman lagi nih. Aduh, Salman. Salman tah. Baik geus, baik. Mumpung ngojel mana? Kayak Iya, mau nonton memang, seserian main paling. Pernah waktu dulu dia kesini, biasalah solo touring. Touring dia Solo berada touring di ya. Sampai sini waktu itu pas malam ya, dan kebetulan pada waktu itu pas waktu musim penghujan, jadi dia nggak bisa kemana-mana, kasihan juga gitu. Yang sekali Anda Salman. Oh nyampe kesini teh malam. Malam Dia. iya. Nah itu teh ada cerita Kang, dia teh pas entah berangkatnya, entah pulangnya itu. Dia malam-malam entah melewati suatu daerah, katanya sih gelap katanya mah. Katanya sih dia sampai ngagebeg. Artinya ngagebeg non. Kaget. Sekaligus sieun. Tah eta ternyata dia boga kasieun dengan muka yang sangat sombong ya. Cigana kasieun ngagebeg oge. Nah eta si Salman. Tapi cerita di Bandung mah engke weh. Jeung nu SOG Bandung ge. Meh dijitak ku SOG Bandung kayaknya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sekrenya nih. Sekrenya itu di daerah mana Kang? Sekre Pangandaran. SOG Pangandaran. Pangandaran. Tepatnya Sekre SOG Pangandaran, Dusun Sucen, Desa Cibenda, Kecamatan Padegi, Kabupaten Ciamis, kilometer 10 dari arah Pangandaran. Kilometer 10 dari arah Pangandaran. Jadi kalau dari Pangandaran itu sampai Sekre itu pas 10 km. 10 km Nah, ke arah Batu Karas. Dari sekrenya itu, nah ini tuh saya penasaran deh, apakah ini dibangun karena ini akan menjadi sekre, apakah sudah dari dulu? Memang ini sengaja waktu pertama Sekre yang dulu belum di sini, masih di seberang jalan yang di sana, di bangunan yang sana itu. Oh, sebelumnya di Iya, sana. sebelumnya di sana. Jadi sempat beberapa kali pindah-pindah Sekre, cuma ya tempatnya nggak jauh, cuma paling geser sekitar 10 meter, Iya. geser sekitar 20 meter, seberang jalan. Seetik. Dan akhirnya istilahnya berhubung istilahnya apa ya, bangunan yang waktu itu dipakai Sekre digunakan untuk kepentingan lain, ya akhirnya ngebangun secara istilahnya apa ya, mandiri lah gitu. Betul. Mandiri. Oh, jadi ini ngebangun mandiri. Mandiri maksudnya Ya, Kang Heru. heeh, Oh, iya. Terus kemudian dijadikanlah Dijadikanlah Sekre Sekre. sekalian. Ya intinya buat ini apa ya, tempat silaturahmi untuk diskusi, terus saling bertukar pikiran. Jadi ya alhamdulillah sih ketika waktu istilahnya apa ya, Sekre dibangun, terus istilahnya mulai banyak yang datang ke sini, ya alhamdulillah juga gitu, banyak istilahnya apa, teman baru, banyak saudara-saudara yang baru gitu. Jadi semakin istilahnya mun cek dina ieu mah ulin teh teu hariwang Teu hariwang. Tah. Eta. Soalnya ieu teh jalan ge da jalan Jalan utama provinsi. provinsi. Tuh. Oh iya, kita belum minta izin nih, Tok. Ke Kang Ajat. Oh iya betul. Kang Ajat ketua SOG, Ketua SOG Pangandaran. Nih, kita mohon izin bikin podcast di Sekre yang dipenuhi dengan gambar-gambar seni. SOG Pangandaran mohon izin untuk membuat podcast bersama Kang Heru. Nah, semoga diizinkan ya Kang Ajat. Ya kebetulan Pak Ajat selaku ketua mungkin punya kesibukan aktivitas, jadi tidak bisa hadir. Ya, mohon dimaklum karena beliau bergelut di
bidang pariwisata ya di Grand Canyon. Jadi istilahnya apa ya, kalau pas hari raya itu jadi banyak tamu yang pada ini apa berkunjung ke Grand Canyon. Iya, betul. Tadi juga kita diarahkannya kemana toh? Kemarin ke Green Canyon. Ke Grand Grand Canyon. Canyon. Dan memang Pak Ajat selaku ketua SOG Sabang Pangandaran itu stay di Grand Canyon. Dan untuk rekan-rekan SOG dari manapun berada, sekiranya mau body rafting ke Grand Canyon, tinggal silakan hubungi saja Pak Ajat. Betul. Nah, Kalau teman-teman main-main touring atau satu bis, satu perusahaan mau main body rafting, bisa ke Pak Ajat. Iya. Kontak aja Pak Ajat. Nomornya nanti tertera di sini. Di sini. Pokoknya ada lah di layar ya. Nah, di sini nih di Sekre SOG Pangandaran ini ada banyak sekali hal yang menjadi daya tarik ya. Daya tarik ya. Di mana hal itu membuat siapapun yang datang akan terkesima melihatnya. Itu ada banyak sekali lukisan yang dibuat oleh Kang Heru sendiri. Gopar. Nah, diantaranya adalah ini. Lukisan-lukisan ini adalah dari Kang Heru Gopar. Unik. Touring Touring Vespa seni. Tuh. Itu gimana ceritanya itu? Dari Vespa apakah ada kesinambungan antara perturingan Vespa klasik kan itu dengan karya seni? bicara tentang masalah karya seni dan perpespaan, mungkin bagi saya istilahnya apa ya, ada sambungannya, ada kesinambungannya, ada keterkaitan. Masalahnya begini, Kela Kang Rokona Cokoto Kusipito. Lanjut Kang. masalahnya begini, setiap kali touring entah ke daerah mana dan ke daerah mana kita bepergian, selalu mendapat salah satu inspirasi yang sangat luar biasa. Oh benar. Mau dari segi alam, terus dari inspirasi dari apa istilahnya, diskusi bertukar pikiran ketika kita berkunjung ke rekan yang lain gitu. Nah itu yang membuat banyak sekali insight masuk ke kepala sehingga terinspirasi. Gitu ya. Ya. Betul. Dan istilahnya gimana ya, menjadi salah satu motivasi juga buat saya gitu, karena banyak teman, rekan, saudara yang benar-benar istilahnya mensupport gitu. Benar. Iklan heula, Nah, iklan. di sini Iklan heula. disclaimer berarti ya kita ya. Iya. Kita syutingnya itu di apa namanya? Di Buruan Di jalan. Buruan. Kalau Jadi- menurut bahasa daerah saya itu buruan, Pelataran. pelataran berikut jalan. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang berlalu lalang ya mohon dimaklum lah ya. Ya, mohon dimaklum. Mohon dimaklum seperti itu. Karena itu menjadi salah satu apa ya, budaya kearifan lokal. Budaya kearifan lokal dan mungkin daya tarik Iya, untuk nah, yang- iklan. Daya tarik buat yang nonton. Iya. Ini ada yang lewat cenah. Tapi podcastnya lanjut terus. Eta kadinya. Terus Kang tadi bicara tentang keterkaitan antara touring, kemudian muncul inspirasi, kemudian membuatlah sebuah karya. Nah itu aku lihat itu banyak sekali karya itu di dalam tuh. Ya. Itu tuh karya dari kapan tahun itu Kang? Ada dari tahun Anda ketika Brojor lahir apakah udah ada? Mungkin kalau karya yang pertama dari brojol baru lahir ya, mungkin kuping. Oh, Ini salah iya. satu karya. Iya, betul. Bahkan ini menjadi salah satu makarya sangat luar biasa, misalnya ini ciptaan Tuhan. Gitu. Mungkin untuk mulai berkarya dimulai dari tahun 2016 ya, 2016. Jadi waktu tahun-tahun sebelumnya itu masih iseng-iseng, baru hanya sekedar hobi. Tapi mulai diperdalam itu mulai tahun 2016, dan ya perjalanan yang sangat luar biasa sih. Istilahnya gimana ya? Sekarang 2023 ya? 2023. Pertama nyoba gagal lagi, gagal dan gagal. Tapi dan di situ istilahnya banyak teman dan rekan
atau saudara yang selalu memotivasi istilahnya. Jadi ya istilahnya bagi saya tidak ada kata mundur gitu untuk berkarya. Gaspol terus. Ya seperti kita ngegas Vespa, kalau belum pol Ceket. Gaspol rem saletik. Kalau kita ngegasnya belum pol, kita belum puas. Betul. Aredang. Iya. Jadi tidak ada kata puas gitu. Ada. Kalau saya mah gaspol takut toh. Kenapa tuh? Bisa ceket. Ini nih teman saya nih, teman touring ini. Baru kali ini nih luar biasa nih teman saya. Touring dari tanggal 25 25 ya? 25. Hari Selasa ya? Tepat hari Selasa. Dari Puspahyang menuju Cipatujah. Ayo endong-endongan bikin konten, Malam di foto, Karangtaulan. Karangtaulan dan akhirnya Mendarat di SOG Pangandaran. Luar biasa ini Kang. Waktu 2016 itu sudah ada yang dipajang itu di ini Di Sekre. Sudah 2016 itu sudah ada yang dipajang, tapi mulai dari yang ukuran-ukuran kecil sih, belum ada yang besar. ukuran kanvas kecil. Ukuran kanvas kecil ya, ukuran 30-40, 20 ke 40. Jadi untuk ukuran yang besar itu dimulai dari 2019. Berarti ini masuk besar nih? Besar ya. Dimulai dari 2019. Dan ya itu pun lumayan juga sih prosesnya, tidak semudah yang dibayangkan. Betul sekali. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. membalikan telapak tangan. Tidak semudah kita mengicepkan Mata. Tidak semudah itu Perkuso, karena katanya ada satu karya yang sampai saat ini belum juga selesai. Belum, ada. Jadi itu ceritanya ya, pertama awal ngegarap yang ukuran besar itu 2 meter lebih. Pertama itu masih semangat Kang, Ya. biasa. Dan ketika istilahnya tengah-tengah perjalanan muncek ieu mah baiklah campur bahasa Sunda Baik. ada sedikit kejenuhan. Kamu bahasa Sunda. Ada sedikit kejenuhan. Kayaknya yang nungguan bahasa Sunda tapi bahasa Indonesia. Nah, itulah salah satu gimana ya? Bahasa orang Pangandaran itu bercampur berkolaborasi gitu. Menjadi salah satu bagian keunikan dari tata bahasa. Betul sekali. Tapi saya sangat amazed sekali ya ketika pertama kesini. Pertama tuh ngelihat lukisan pertama. Kedua ada radio. Coba bayangkan, HP kan ada radio online. Iya. Tapi beliau pakai radio baheula. Radio klasik. Radio klasik. Padahal HP tak naon ngaranna nganggur, tapi dia pakai radio yang keresek-keresekan. Itu Iya, salah satu memang. yang unik. Kemudian juga ada yang unik ini, ngelihat perbakoan. Nah ini dia lagi ngelinting bako nih sambil podcast, dia sambil ngelinting bako. Bukan yang lain tapi bako ini ya, lagi ngelinting bako. Ini tuh apa ya namanya? Aku lihat tuh terlihat muncul sebuah kesederhanaan. Tapi ketika kita kesini itu malah muncul keamazan, keistimewaan. Istimewa. Nah itu tuh ada apa ini sebenarnya nih manusia ini? Nampaknya istimewa sekali manusia ini. Terbuat dari apa? Yang mungkin itulah salah satu keunikan dari ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan salah satunya tidak bisa istilahnya gimana ya, tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa terpikirkan gitu. Bahkan saya juga kadang suka bingung gitu kalau mikirin dari saya sendiri gitu. Cuma istilahnya gimana ya, saya cuma mengalir mengikuti keinginan dari hati. Jadi terlahir dari sebuah kejujuran gitu. Mungkin kalau untuk istilahnya di era-era milenial seperti ini, mungkin radio sudah istilahnya apa ya, bisa dikatakan barang-barang kuno dan suaranya juga kresek-kresek. Tapi dan itulah yang saya cari gitu. Nah, justru itu yang membuat Anda
apa ya namanya, keep calm, keep enjoy gitu ya, gitu-gitu ya kayaknya ya. Jadi benar-benar bisa lebih menikmati suasana yang gimana, yang tidak bisa terdeskripsikan kalau Benar. menurut saya. Apa namanya, taste rasanya yang dinikmati itu seperti ini dari Iya. Kang Heru itu. Betul sekali. Ih karunya si Pito sebenarnya kan narasumber si Pito teh. Kan orang lieur. Hayang imprem narasumber aing lirik nanya naon. Sia kan kudu nama ieu jadi host. Belum teh aing puyeng. Nah, dan inilah keseruan podcast Bang SOG Karawang. Betul sekali. Nanti juga bakal ada podcast-podcast lain di tempat yang lain. Pokoknya nanti Tunggu tungguin. Nggak tahu kapan pokoknya. Isukan. Isukan mun kapanggih. Lamun cek bahasa dia mah isukan teh wah. Oh, isukan. Nah, dan itu menjadi salah satu bahasa yang unik. Bahasa Bahasa yang isukan. unik. Isukan. Jadi guys ya disclaimer, isukan itu menurut bahasa Sunda di daerah Karawang mah mungkin Kak Tasik juga gitu ya. Tasik juga Isukan itu adalah besok. Tapi di sini lain. Lain, kalau Gimana, di sini Kak? lain. Di Jadi sini. kalau kata isukan di daerah Pangandaran itu bukan berarti besok. Nah, untuk kata isukan di daerah Pangandaran itu bisa diartikan bisa 2 bulan ke depan, bisa 6 bulan ke depan, dan bahkan bisa juga setahun lebih gitu. Itu, Isukan. Isukan bisa kesini. Jadi lagi. waktu yang sangat jauh. Nah, jadi bukan besok. Bukan besok. Mun orang Pangandaran nyebut isukan itu bukan besok. Hayu, Kang Heru di mana? Misalkan foto, nelpon. Lagi di Pangandaran. Hadi atuh ka Karawang. Heueuh isukan. Tah, kade. di sini tungguan. Di situ tungguan isukan. Berarti eta mah iraha boa. Pokona isukan teh tah, kade. Jangan salah kaprah. Jangan salah. Kembali lagi kepada diri pribadi Kang Heru ya, yang sebagai seorang pelukis nih, nampaknya sih di daerah Pangandaran ini terdapat perkumpulan seni, bener nggak sih? Ada memang, bahkan istilahnya kalau bisa dikatakan komunitas atau kumpulan Ya. ada. Tapi ya istilahnya gimana ya? Ada yang aktif, ada yang tiarap. Ya namanya juga istilahnya mempunyai kesibukan aktivitas masing-masing yang lebih penting gitu. Betul sekali. Nah kemarin aja kita kedatangan tamu, ada aki-aki siapa itu? Ki Adi. Ki Adi. Nah aku lihat itu aki-aki berbeda dari aki-aki biasanya tuh. Dari The power of aki-aki. The power of aki-aki, dari cara ngomongnya, Ya. terus aura yang muncul dari dirinya, stylenya itu dia kemarin itu banyak pika seriusnya. Banyak kesan. Tetapi setelah ditelisik-telisik ini, Ki Adi ini dari Kang Heru ini seniman luar biasa. Seniman luar biasa. Dan itu salah satu senior saya, Ki Adi. Ki Adi. Iya. Dan Ya waktu dulu waktu saya masih SD, beliau membuat karya sudah nembus mancanegara karya-karyanya. Wih, luar biasa. Ke Italia, ke Kanada, Prancis, Jerman, Belanda sudah nyampe. Dan waktu itu saya cuma bisa berangan-angan seperti ini. Kapan saya bisa berkarya seperti itu? Dan akhirnya baru kali ini bisa kesampaian gitu. Bisa terlaksana. Ya, segini buktinya gitu. Iya, betul nih. Dan inilah hasil karyanya. Luar biasa, Cok. Tapi Ki Adi kemarin ngomong ke THR-nya. Nah. Biasa, masih suasana lebaran. Suasana lebaran. Suasana lebaran. Dan ini pun hidangannya sesungguhnya ini masih takaran lebaran. Takaran lebaran, ada kue lapis. Tah. Ieu kue lapis nih. Kue lapis. Kue lapis. Lapis. Tah ya ieu naon ieu teh? Nah, ini kalau di Pangandaran itu bisa di sengkulun. Sanggulun terbuat dari Kelapa. Parutan kelapa, Betul. campur tepung ketan, gula putih. Gula putih dan gula hijau. Warna. Emang ada gula hijau. Untuk mempercantik seganti gula hijau eta teh aduh luar biasa sekali guys ya. Nah, itu ada mimpi-mimpi pasti dari Kang Heru. Mungkin dari saudara-saudara seperturingan SOG yang lain. Mimpi yang lain bagaimana?
kemudian juga mimpi diri sendiri Ya. dalam hal persenian, gimana tuh Pak Heru tuh? Ya kalau istilahnya untuk SOG mungkin dari tiap-tiap cabang memiliki mimpi-mimpi yang sangat luar biasa ya, bisa Ya. dikatakan bagaimana cara untuk memajukan SOG lebih jauh lagi dan bisa lebih dikenal lagi gitu kan. Kalau untuk di daerah Pangandaran untuk saat ini kita coba mempromosikan SOG itu di Pangandaran itu ada dan bisa diakui di pemerintahan. Dan setelah bisa diakui di pemerintahan dan kita bisa istilahnya apa ya, membawa nama SOG lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, itu juga yang menjadi mimpi kita juga dari SOG Kerawang ya. Dan bahkan tidak hanya diakui di pemerintahan saja dan bisa diakui oleh masyarakat secara umum. Secara umum. Gitu. Betul sekali. Mulai dari berbagai kalangan gitu, bahwa SOG itu sangat luar biasa gitu. Orang-orangnya bener-bener inspiratif, Bener kan? sangat luar biasa. Bener nih, sebelum ke mimpi pribadi nih, saya juga jadi inget nih ya, waktu jelajah nasional, jelajah Nusantara. Kemarin kan kita ikut ya, jadi tim bantu-bantu Babang Rian Iya. dalam hal perdokumentasian. Itu kita jalan itu touring satu kelompok tuh 30 orang. Nah, di situ banyak berbagai kalangan dari 30 orang itu. Ketika pulang ke rumah kita lihat lagi nih. Wih, ternyata orang-orangnya luar biasa. Iya. Dan yang menjadi luar biasanya lagi adalah kekeluargaannya itu benar-benar kerasa. Luar biasa. Luar biasa. Kayak misalkan kita main ke Pangandaran, ada Kang Heru. Ke Cirebon, ada Pak Budi. Iya. Dan yang lainnya juga. Ke Tasik, Atan. Wah, banyak sekali. Banyak. Pokoknya pasti ketika kita touring itu pasti akan welcome orang-orang itu ya, Iya. dari daerah sana. Nah, itu yang sungguh membuat aku tuh luar biasa nih di SOG ini tuh senang gitu mencari saudara, walaupun kita berbeda kultur dan budaya dan bahasa juga, itu bisa jadi saudara, itu luar biasa. Itu aku sangat bergembira hati bisa masuk SOG, bisa mengenal banyak orang yang luar biasa di SOG. Ya, dan itu adalah salah satu istilahnya apa, bisa dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Nah. itu dia. Bhinneka Tunggal Ika. Ngan kalong. Kan kalau gitu. Jadi kebinekaan di Perkalongan. Perkalongan. Luar biasa. Kebinekaan di Perkalongan. Benar sekali. Nah, kita masuk ke mimpi. Belum ya? Belum. Belum. Oh, silakan aja. Jadi Sepertinya ini semakin sore semakin seru nih. semakin seru, guys. Ini karungnya belum ditanya-tanya. Tidak apa-apa. Saya mah menambahkan saja. Gimana Kang? Jadi untuk mimpi saya pribadi sendiri ya, pribadi sekarang. setiap orang pasti punya cita-cita Ya. dan mempunyai harapan yang sangat besar ya, yang sangat luar biasa. Jadi mimpi saya itu bahwa saya bergelut di bidang seni dan bisa berkarya, dan karya-karya saya itu bisa diakui di masyarakat halayak umum dan bisa diterima di mata masyarakat dan bisa bermanfaat. Sumber inspirasi sih. Dan semoga bisa menjadi sumber inspirasi bagi yang lainnya gitu. Betul. Bagi saya sudah menginspirasi sekali. Benar sekali. Bagi Pito Sangat menginspirasi. Apalagi bagi kaum-kaum muda milenial sekarang. milenial sekarang. Makanya berpespa. SOG Haredang. Dari tadi lupa ya. Apa? Oh iya, nggak haredang dari tadi. Pantesan ikan haredang gitu. Pantesan haredang ya, padahal haredang ya sebenarnya. Waduh, luar biasa sekali. Pokoknya nantikan kita di daerah-daerah yang lainnya. Yang lainnya yang belum kita Jamahi. jamahi. Mungkin nanti sama si Pito lagi, mungkin juga nanti sama yang lain Sama juga yang ya.
Kalau si Pito mau sih nanti podcast touring on podcast ini jadi sama si Pito terus. Kalau mau ya jadi pajanganmu. Tapi menghibur si Pito. Kemarin aja nyanyi ya. Tahan tawa itu luar biasa itu. Luar biasa. Padahal tuh bisa nyanyi. Padahal tuh bisa nyanyi si Pito tapi tetap anggar nyanyi. Ya. Oke. Nah, Kang Heru adakah harapan bagi teman-teman perpespaan di dunia terhadap Vespa itu sendiri tentang persaudaraan, bagaimana dari Kang Heru sendiri pesan-pesan? Oke lah, iklan heula. Iklan. Nah ini ada ini nih. Boleh nih. Ini yang baru datang ini SOG Pangandaran. Yoga. Nah, namanya Kang Yoga. Ini kayaknya dia baru selesai futsal atau entah mau futsal. Jadi setelannya futsal. Dari kemarin juga setelannya futsal. Jadi futsal tiap hari. Ada Kang Yoga ini. Tapi masuk Kang Yoga. Mungkin malu kali ya. Malu. Biasa, demam panggung. Demam kamera. Demam kamera. Saya juga sebenarnya demam kamera. Walaupun saya biasa di belakang kamera tapi kalau depan juga era. Apalagi pas kemarin saya Apa? yang pas foto-foto Iya. di acara era itu teh. Di acara mana? Kamu mah di acara saya tuh. Oh. Acara tunangan dia. Buset deh tama ya ampun. Luar biasa, Kakku. Kan dia teh kalau misalkan touring nih ada nih. Namanya Pito. Dia touring ya. Dari mana-mana touring. Wah. Kemarin terakhir teh dari Depok misalnya touring. Pulanglah ke Karawang. Malamnya ke Subang. Bertemu siapa coba? Luar biasa. Bertemu siapa? Enggak tahu. Bertemu sama calon istri. Kan Luar itu sering ya. biasa. Ke Subang sering itu. Malam-malam sana ke Subang. Kan sering maksudnya sering. Dekat-dekat. Tapi sering dekat. Sering dekat. Cuma pas kemarin saya direct gitu ya untuk pose-pose foto kayak begini dadanya di sini, tangannya di dada, tangannya kepalanya begini. Itu dia kakunya minta ampun. Padahal saya yakin itu di Subang biasa. Nah itu di SOG Karawang namanya Pito itu yang begitu ya. Jadi jangan heran lah. Mungkin di SOG Pangandaran juga ada mungkin yang Ada. begitu Ada. mungkin Ada. ya. Ada. Jadi setiap orang itu mempunyai keunikan masing-masing. Keunikan masing-masing. Betul. Kalau ada Kang Erik kayaknya ngomongin Pak Kelly nih. Papa Pasti. Koko. Cuma Kang Eriknya nggak ada, jadi kita nggak ngomongin Mang Kelly. Itu ternyata dulur saya itu Mang Kelly itu dari Bibi itu. Ternyata itu Mang Kelly Pak Koko. Luar biasa sekali. Oke, hareudang pokoknya mah. Gimana nih jadinya? Aduh, malah jadi lupa lagi. Lupa saya juga. Tadi baru sampai ke mimpi sendiri. Mimpi sendiri, heeh, kadituna. Harapan di dunia perpespaan ya. Harapan Nah, perpespaan, iya. astagfirullah. Jadi harapan saya di dunia perpespaan khususnya untuk kedepannya semoga bisa menjadi mempererat tali silaturahmi, Amin. persaudaraan dan menjadi banyak salah satu motivasi hal-hal yang positif. Amin. Masalahnya di dunia perpespaan itu luar biasa loh. Dari mulai A sampai Z itu komplit ada. ada. Betul. Dari yang sampai dari atas bawah ada. Iya. Nah, itu uniknya Vespa. Kalau trouble gimana tuh? Benernya sama siapa? Sendiri. Kita mah sama Kacab. Pokoknya buat Pak Kacab. The best. Karawang, the best. I love you. I love you, Pak Ade. Touring trouble. Diberikan aku Kacab. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pak Kacabnya juga sampai ngomong gini. Anjing, nya Kacab, nya mekanik.
Tapi mungkin itu salah satu bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa itu Betul terhadap anggotanya. Nah itu makanya Dan itu patut diapresiasi. patut diapresiasi, betul, Luar betul, biasa. betul. Luar biasa memang Jadi Pak Ade. salah satu bentuk kepemimpinan yang sangat mantap, mantap itu. Jadi itu. sangat peduli terhadap anggotanya. Iya. Iya. Walaupun memang rada kesel ketika ada knalpot jatuh. Goblok cara si Pito. Aduh. Ayo. Itu malamnya itu ngebenerin rem saya. Itu kenceng banget. Jadi kena tromol panasnya luar biasa itu. Tidak bisa maju. Nah, besoknya pas mau pulang, knalpot dia yang jatuh. Copot. Mungkin capek kali gimana, goblok si Pito. Itu kita waktu touring ke Bogor apa kemana tuh? Puncak. Oh, ke puncak ya. Iya, ke puncak. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab yang Tanggung jawab sangat yang luar biasa itu. memang Pak Ade ini. Memang. Aku padamu lah pokoknya nama nih. Kepada Jadi sangat peduli terhadap anggota-anggotanya. kan garoblok. Padahal barari sakit tuh baru dak teh, goblok. Kuaing deui Kuaing deui. Kemarin waktu malam apa tuh? Si Rio tuh ganti sok belakang. Pekacap turun tangan. Yang bongkar Mas siapa yang bongkar? Yang bukan Mas Rio. Kebetulan Pak Acap datang. Aduh, luar biasa memang Pak Kacap. Memang Pak Acap kita tuh. Keren. Pak Ade itu luar biasa yang Pak Ade. Makasih Pak Ade, Anda punya rasa tanggung jawab yang Iya. sangat tinggi terhadap anak buahnya yang ngaresok. Aduh dah.